Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan kelima atau pertemuan kita yang kelima di semester ini. Dan di pekan ini tema kita masih membicarakan tentang udara. Tapi topik kita sudah ganti ya teman-teman, yaitu tentang lapisan udara. Jadi seperti biasa, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang tema kita di pekan ini. Nah, teman-teman, ini adalah lapisan-lapisan udara yang mengelilingi bumi. Kalian perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah bumi kita dan ini adalah lapisan-lapisan udara yang mengelilinginya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, teman-teman, dari lapisan terluar sampai lapisan yang terdalam. Yang pertama ada eksosfer. Nah, eksosfer ini lapisan udara yang paling luar. Ini dia. Kemudian ada termosfer. Termosfer adalah lapisan terluar nomor 2 yang berada di atmosfer bumi. Ini termosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah. Ini ya, teman-teman, ini adalah lapisan mesosfer. Letaknya di tengah-tengah. Kemudian ada stratosfer, merupakan lapisan kedua terdalam yang berada di atmosfer bumi. Jadi kalau dari bumi, ini stratosfer itu lapisan yang kedua. Kemudian yang terakhir ada troposfer, merupakan suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Ini adalah troposfer. Dia yang paling dekat atau yang paling menempel di permukaan bumi. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, pekan ini kita akan membahas materi tentang penjumlahan bilangan pecahan. Ya. Hal yang perlu diperhatikan saat kita menjumlahkan dua bilangan pecahan adalah penyebut bilangan pecahan tersebut, yaitu penyebut dua bilangan pecahan tersebut harus sama. Ya, ingat ya, penyebut dua bilangan pecahan tersebut harus sama. Kalian sudah tahu dan sudah pasti ingat ya, yang mana kalau Ibu Siti tulis bilangan pecahan A per B, itu kalian sudah harus tahu loh ya, yang mana pembilang dan yang mana penyebut. Oke, yang mana pembilang? A atau B? Ya, yang A. Nah, ini pembilang dan B adalah penyebut. Ingat ya, kalau mau menjumlahkan dua bilangan pecahan, yang harus diperhatikan adalah penyebutnya, ya, yang bawah ini. Oke, misal ada penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, A per B ditambah C per B. Penyebutnya sama, ya, B dan B. Maka penjumlahan ini bisa langsung dihitung dengan menjumlahkan kedua pembilangnya. Perhatikan ya, bisa langsung dihitung dengan menjumlahkan kedua pembilangnya. Maka sama dengan A ditambah C per B. Ya, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung dijumlahkan. Ya, itu untuk
bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Sebagai contoh, Ibu Siti mau menjumlahkan bilangan pecahan 3/4 ditambah 2/4. Ya, perhatikan penyebutnya sudah sama. Maka hasilnya kedua pembilangnya itu langsung dijumlahkan saja. Maka hasilnya adalah 5/4. Satu contoh lagi ya. Misal, Ibu Siti mau menjumlahkan bilangan pecahan 7/8 ditambah 3/8. Maka pembilangnya langsung dijumlahkan. 7 ditambah 3/8. Hasilnya sama dengan 10/8. Nah, itu ya teman-teman, penjumlahan dua bilangan pecahan dengan penyebut sama. Tapi bagaimana kalau kita mau menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama? Misal ada penjumlahan bilangan pecahan seperti ini. A per B ditambah C per D. Penyebutnya tidak sama, ya. Penyebutnya tidak sama. Bagaimana ya? Nah, maka penjumlahan ini tidak bisa langsung dihitung, tetapi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan kedua penyebut atau mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Maka penyebutnya harus kita samakan dulu teman-teman, baru penjumlahan dua bilangan pecahan ini bisa kita hitung. Bagaimana ya? Yaitu dengan mengalihkan kedua penyebutnya. Nah, ada rumusnya teman-teman. Ibu Siti kasih tahu ya. Misal ada penjumlahan A per B ditambah C per D. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan. Maka rumusnya seperti ini. Ya, ini untuk yang bilangan pecahan pertama dan yang ini untuk bilangan pecahan kedua, yaitu B dikali D, B dikali D, ya, kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan, yaitu B dikali D. Kemudian pembilangnya kita rubah, B dikali D dibagi B dikali A. Perhatikan ya baik-baik ya teman-teman. Ini agak sedikit rumit, tapi kalau kalian fokus insya Allah kalian paham. Ya, kita akan menghitung dua bilangan pecahan A per B ditambah C per D. Penyebutnya tidak sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan, yaitu B dikali D. Sedangkan pembilangnya kita rubah ya. Pembilangnya juga ikut berubah. Yaitu ini rumusnya. B dikali D dibagi B. B dikali D dibagi B dikali A. Ya. Ini untuk bilangan pecahan yang pertama. Untuk yang kedua sama, B dikali D juga penyebutnya B dikali D. Kemudian pembilangnya juga dirubah. Seperti ini rumusnya. B dikali D dibagi D dikali C. Ya. B dikali D dibagi D lagi dikali C. Ya, teman-teman. Ini untuk bilangan pecahan yang kedua. Ingat-ingat ya rumusnya, teman-teman. Nah, nanti ini kalau ada contoh tinggal kalian masukkan angkanya saja. Nah, Ibu Siti punya beberapa contoh ya. Misal Ibu Siti akan menjumlahkan bilangan pecahan 3/4 ditambah 2/3. Ini pecahannya penyebutnya tidak sama.
Maka sama dengan, nah ini untuk bilangan pecahan yang pertama. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan, yaitu 4 dikali 3. Nah, sedangkan pembilangnya ini adalah untuk bilangan pertama, yaitu 4 dikali 3, 4 dikali 3 dibagi 4 dikali 3. 4 dikali 3 dibagi 4 dikali 3, bagi 4 dikali 3. Kemudian untuk bilangan yang kedua, penyebutnya juga kita kalikan yang sama, yaitu 4 dikali 3, kemudian pembilangnya 4 dikali 3 dibagi 3 dikali 2. Ya, bedanya ya, perhatikan ya, bilangan pecahan pertama sama bilangan pecahan yang kedua. Kemudian kita hitung masing-masing bilangan pecahannya. Nah, kita hitung yang perkalian dulu. 4 dikali 3 yaitu berapa? 12. Kemudian dibagi 4 dalam kurung dikali 3. Penyebutnya kita kalikan langsung, yaitu 12. Yang ini juga kita hitung, yaitu ya perkalian dulu, yaitu 4 dikali 3. 4 dikali 3. Penyebutnya sudah sama, ya kan teman-teman? Alhamdulillah penyebutnya sudah sama. Nah, sedangkan yang bilangan kedua ini adalah 12 dibagi 3 dikali 2. Ya, perhatikan. Ini adalah bilangan pecahan yang pertama, ini bilangan pecahan yang kedua. Maka langsung kita hitung lagi. 12 dibagi 4 berapa? Ya, 3. Langsung dikali 3. Ya, teman-teman. Per 12. Kemudian bilangan yang kedua, 12 dibagi 3 berapa? 4. Langsung dikali 2 per 12. Kemudian kita hitung 3 dikali 3 berapa teman-teman? Ya, 9. 9 per 12 ditambah 8 per 12. 4 dikali 2 yaitu 8 per 12. Maka hasilnya sama dengan 17 per 12. Nah, penyebutnya sudah sama. Ini adalah hasil dari penjumlahan 3 per 4 ditambah 2 per 3. Ya, teman-teman? Paham sampai sini? Oke, kita coba satu kali lagi ya. Contoh satu lagi. Misal, ibu mau menjumlahkan bilangan pecahan 1 per 5 ditambah 3 per 7. Masukkan rumus yang tadi. Nah, kita akan menjumlahkan bilangan pecahan ini dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkannya. Ini adalah bilangan pecahan yang pertama. Kemudian ini adalah bilangan pecahan yang kedua. 5 dikali 7. Ini pun penyebutnya 5 dikali 7. Sedangkan pembilangnya kita masukkan aja rumus yang sudah Ibu Siti kasih tadi, yaitu 5 dikali 7 dibagi 5 dikali 1. Ya, 5 dikali 7 dibagi 5. Ini bagian yang bilangan pertama ya teman-teman. Ini dikali 1 per 5 dikali 7. Kemudian bilangan pecahan yang kedua, 5 dikali 7 dibagi 7 dikali 3. Ya, 5 dikali 7 dibagi 7 dikali 3. Ini adalah pembilang bilangan kedua. Per 5 dikali 7. Hasilnya adalah, nah, penyebutnya sudah sama. Tinggal kita hitung pembilangnya. Ini
5 dikali 7 sama dengan 35. Dibagi 5 dikali 1. Ini Ibu Siti bertahap ya, menghitungnya agar kalian paham. Kemudian yang ini 5 dikali 7 sama 35, tapi yang ini dibagi 7 karena ini penyebutnya bilangan kedua. Dikali 3. Oke. Nah, kita hitung lagi. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7. Langsung dikali angka 1 per 35 per 35. Kemudian 35 dibagi 7 sama dengan 5 dikali 3. 35 dibagi 7 itu hasilnya 5, langsung dikalikan 3 penyebutnya. Per 35. Nah, penyebutnya sudah sama ya, teman-teman. Langsung kita kalikan hasilnya. 7 dikali 1 sama dengan 7 per 35. Ditambah bilangan yang kedua. 5 dikali 3 berapa? 15. Maka hasilnya adalah 15 per 35. Sudah sama penyebutnya, teman-teman. Langsung kita jumlahkan pembilangnya. Hasilnya adalah 22 per 35. Alhamdulillah, paham? Insya Allah kalian paham ya. Kalau kalian belum paham, nanti dicoba lagi. Sudah ada rumusnya, tinggal kalian masukkan angkanya. Itu ya, teman-teman. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga nanti kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Insya Allah, amin. Sampai bertemu lagi pekan depan ya, dengan materi selanjutnya. Dan Ibu Siti akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.